kali. Dan bisa sekali lagi beri soal-soal buat Tuhan kita yang luar biasa. Sudah menikmati question more psikologi yang bersama. Saya berharap setiap minggu kita bisa menikmati ibadah seperti ini, saudara. Rasa konser di mana? Oke. Saya minggu ini akan berbicara tentang apa, saudara? Agak mirip-mirip dengan Pak Gembala 2 minggu yang lalu ya, saudara. Oke, tapi percaya kami nggak kajian, saudara. Oke, kita bicara tentang happiness. Ada yang tidak mengharapkan ini dalam hidup saudara. Boleh angkat tangan saudara, kita akan doa bersama-sama. Ada? Nggak ada ya, saudara. Semua orang pasti menginginkan ini, saudara. Oke, semua nggak terlepas siapapun itu. Oke, kita baca dulu ayatnya. Kisah 5 atau 4 chapter 1. Terus saya undang saya panggil berdiri. Kisah para Rasul 5 ayat 40 sampai ke 41. 2, 3. Panggilan Rasul itu awal menesampaikan dan melawan mencoba sedang apa Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Silakan duduk, saudara. Saudara lihat yang saya tandai kuning di situ, saudara. Ada sesuatu yang aneh di situ, saudara. Yesus, para murid-murid Tuhan mengajar dalam nama Yesus, kemudian mereka ditangkap, disesat, didera, kemudian mereka dilepaskan. Dan saudara lihat itu, mereka meninggalkan sidang mahkamah agama. Dengan apa, saudara? Dengan gembira. Ini aneh, saudara. Habis disesat, habis didera, habis dipukulin, habis disiksa, saudara. Mereka bisa tinggalkan sidang mahkamah agama dengan hati yang gembira. Luar biasa, saudara. Kita mau belajar dari sini, saudara. Bagaimana mereka bisa punya ini, saudara. Ya, keluar dari sidang mahkamah agama, saudara. Ini sidang mahkamah agama yang kudus, saudara. Sidang tertinggi yang menjatuhkan hukuman salib pada Tuhan Yesus ini di sidang ini. Sama, mereka ngalamin itu, saudara. Mereka alamin di sidang itu. Tapi herannya, mereka keluar meninggalkan sidang agama tersebut dengan gembira. Ya. Ada yang tahu tokoh-tokoh ini, saudara? Gogol, Doyo, Polo, Nunung, Viko, Coki. Ada yang kenal? Tahu ya, saudara ya. Pasti gak ada yang gak kenal, saudara. Tugas mereka adalah menghibur kita, saudara. Okay. Tapi herannya, saudara, mereka tugasnya menghibur kita, tapi mereka terjatuh dalam hal yang sama. Apa itu, saudara? Narkoba. Terus bisa lihat ya, kekayaan, ketenaran, kepopuleran nggak menjamin namanya kebahagiaan, saudara. Nggak menjamin namanya kebahagiaan. Semua orang-orang ini mencari kebahagiaan. Mereka perlu juga kebahagiaan. Mereka selain menghibur, mereka juga perlu bahagia dari mereka. Tapi mereka jalani itu dengan jalan yang salah, saudara. BNN mengatakan, saudara, bahwa pengguna narkoba sampai tahun 2019 itu tembus 3,6 juta orang. Mungkin hari ini sudah hampir menyentuh 4 juta, saudara. Indonesia darurat narkoba. Ada yang bilang, oh COVID menular, bahaya dan sebagainya. Narkoba lebih bahaya, saudara. Lebih cepat penyebarannya, saudara. 2019 3,6 juta penduduk kena narkoba. Karena apa? Karena orang-orang menginginkan kebahagiaan, orang-orang menginginkan ketenangan dalam hidup mereka, tapi mengambil jalan pintas, saudara.
Ini kata Dr. Andri, SPKJ. Pertama, alasan orang memakai narkoba mencari kebahagiaan, mendapatkan efek yang senang, berlebihan, atau euforia, semangat dan rasa tidak kenal lelah, konsentrasi yang meningkat tajam, serta percaya diri yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan ketenangan. Ya, beberapa jenis zat narkotika ini memang punya golongan zat yang mempunyai sifat menenangkan, saudara. Padahal kita punya jawaban atas semua hal yang terjadi ini. Apa itu? Yang ayat yang sudah saudara sering sekali baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapa yang percaya ini, saudara katakan amin. Mengapa hati yang gembira adalah obat, saudara? Karena ketika saudara tersenyum, ada hormon endorfin yang keluar dalam otak saudara. Itu memberikan ketenangan, memberikan kelegaan, memberikan rasa bahagia. Ya. Secara otomatis tubuh saudara menghasilkan itu, saudara. Saudara nggak perlu narkoba. Saudara nggak perlu narkoba sama sekali sebenarnya. Tubuh secara otomatis memberikan itu ketika saudara tersenyum. Endorfin itu keluar mempengaruhi tubuh saudara, memberikan rasa ketenangan, memberikan kesegaran, memberikan bahagia, saudara. Itu tubuh sudah berikan. Secara otomatis Tuhan berikan itu, saudara. Free, saudara nggak perlu bayar. Tuhan berikan itu, endorfin bekerja seperti morfin, saudara. Yang memberikan ketenangan, kebahagiaan. Itu kenapa hati yang gembira bekerja seperti obat, saudara. Itu kata dokter Don Colbert. Ini. Yang pertama, gimana rasul-rasul itu bisa bergembira? Pertama, karena keyakinan orang percaya. Ya. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah sidang agama dengan gembira. Mereka yakin karena Yesus di pihak mereka. Mereka nggak pernah ragukan itu. Mereka tetapkan ketika Yesus bersama dengan mereka, apapun dapat mereka hadapi. Semua masalah hidup sesukar apapun, pasti akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Mereka bergembira, mereka bersuka cita, saudara. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Itu keyakinan orang percaya yang perlu kita pupuk setiap hari, saudara. Yang perlu kita pupuk dalam setiap kita beribadah ini, saudara. Keyakinan bahwa Yesus beserta dengan kita, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun, sesuka apapun, kita mau hadapi itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Apa arti kata gembira, saudara? Itu berasal dari kata Yunani, kario, atau kara. Ibu-ibu kalau ditanya kara apa, saudara? Santan. Rejoice apa, saudara? Sampo. Nah, jadi si gembira semudah itu, saudara. Beli kara dan rejoice dicampur, saudara, ya. Semudah itu. Okay. Kara, saudara, rejoice, sukacita. Ya, kara punya arti sukacita, tapi sebuah sikap sukacita karena iman dan keselamatan, saudara. Sukacita yang berasal dari dalam, sukacita yang berasal dari internal, saudara. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kekayaan nggak membawa kebahagiaan. Ya, kebahagiaan bukan bicara soal punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Enggak sekedar itu, saudara. Itu faktor-faktor eksternal. Ya. Tapi faktor internal, sukacita karena iman, karena keyakinan, karena kepercayaan. Oh, Yesus selalu beserta dengan aku menghadapi segala situasi sulit apapun. Itu yang harus kita belajar, saudara. Hasil penelitian dan pengertian sukacita ditemukan bahwa 80% rasa bahagia itu bersumber dalam diri sendiri. Dan faktor internal yang tadi saya katakan, iman dan keselamatan, itu membawa rasa sukacita, saudara. 80% ditemukan bahwa hadir dari rasa diri sendiri, saudara. Bukan dari faktor-faktor eksternal. Kekayaan, kepopuleran itu nggak semua pelayanan, semua. Berarti iman dan keselamatan memberikan saudara keyakinan yang teguh. Ya, sukacita karena sebuah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan dari luar. Ya, tadi saya sudah mengatakan
Kekayaan, kepopuleran, sudah lihat artis-artis tadi. Mereka kaya, iya. Mereka populer, iya, mereka populer. Tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan. Kita mau belajar, punya keyakinan, punya iman, dan keyakinan bahwa Yesus beserta dengan kita. Maka kita akan menjadi umat pemenang. Ya, ini saya berikan rumus buat saudara dalam menghadapi tantangan hidup saudara. Oke. T plus R sama dengan H. Jangan dibalik saudara ya. Jangan T tambah R sama dengan THR saudara. Oke, bukan itu saudara. Oke. T adalah tantangan. Apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, ditambah respon saudara. Jadi semuanya ditentukan dari respon saudara. Semua yang terjadi hari hasilkan dari respon saudara. Kita lihat responnya seperti apa. Respon yang dilakukan adalah pertama, ketawaran hati. Kalau tantangan hidup saudara hadapi respon dengan ketawaran hati, yang ada iman saudara letih, letoing, nunglai, loyo. 4L sebenarnya. Ini 4L saudara pasti akan hadapi. Ya. Saudara nggak akan punya kekuatan kalau saudara menghadapi dengan ketawaran hati. Tapi sebaliknya ketika respon saudara tambahkan dengan keyakinan, keteguhan, maka akan menghasilkan kemenangan dalam hidup saudara. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatan. If you are weak in a crisis, you are weak indeed. Itu Amsal katakan saudara. Ketika saudara menghadapi hidup ini, menghadapi perjalanan hidup yang masih panjang ini saudara, dan saudara ditambahkan respon ketawaran hati, maka yang jadi adalah letih, nunglai, letoy, noyo. Teman saudara akan menjadi seperti itu. Kalau saudara tambahkan keyakinan bahwa Tuhan pasti beserta saudara, menolong saudara di saat waktu yang tepat, maka saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. WHO mencatat saudara, setiap detik ada satu orang yang tewas oleh ini. Sangat-sangat mengerikan saudara. Yang keluarin angka ini adalah WHO. Setiap tahun terdapat 800.000 orang yang tercatat bunuh diri setiap tahunnya saudara. Ya, ini lebih parah saudara ya. Ini penyebab bunuh diri saudara. Karena masalah hidup direspon dengan tawar hati, saudara jadi stres, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Siapa yang gak kenal hai saudara? Lagi-lagi pelawak saya ambil contoh. Dia tertangkap karena pecandu narkoba. Tapi yang paling mengerikan, dia minta izin ke kamar mandi di kepolisian. Kemudian dia coba untuk minum karbol. Dari seorang artis berubah jadi kuman saudara. Dia berusaha untuk minum karbol. Tapi untungnya gak mati saudara. Ya. Tapi dia mencoba untuk melakukan usaha pembunuhan diri. Ini yang terjadi ketika orang percaya dihinggapi dengan ketawaran hati. Sudah gak tahu lagi gak usah apain. Gak mau berusaha untuk datang pada Tuhan. Gak berusaha untuk menambahkan keyakinan dalam dirinya bahwa Yesus pasti menolong. Firman Tuhan Yesus katakan dengan jelas. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Firman Tuhan katakan saudara. Keyakinan murid-murid itu. Tapi pada akhirnya mereka rela untuk memberikan diri mereka mati bagi Yesus. Stefanus sudah tahu, dia rela mati menjadi mahir dirajam batu. Petrus rela mati syahid dengan disalib terbalik saudara. Yakobus bahkan rela mati syahid dipenggal kepalanya oleh Herodes.
Andreas rela mati dengan disalib juga, saudara. Filipus mati syahid sebagai martir. Dan yang terakhir, Thomas yang saudara tahu, pernah menyangkal, tidak mengakui kebangkitan Yesus. Jadi dia memilih mati syahid di Media, saudara. Keyakinan semua ini yang memberikan kepada murid-murid satu keteguhan. Bahwa mereka dapat melewati semua penderitaan yang mereka alami. Penderitaan yang mereka alami gak ada apa-apanya. Mereka hanya berpegang pada Tuhan Yesus. Mereka hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya Tuhan akan menolong mereka dan melepaskan semua penderitaan mereka. Ini quote saudara sudah pasti sering baca. Ya, mungkin baru tahu ini yang nyatakan quotes-nya. Martin de Haan. To come to Christ costs you nothing. To follow Jesus costs you something. But to serve Jesus costs you everything. Memberikan segalanya bagi Tuhan. Semua yang kau miliki untuk melayani Tuhan, saudara. Ada kesaksian gereja yang terjadi di RRC pada masa Tentara Merah, saudara. Ya. Dia ada bukunya, saudara bisa cari, saudara bisa baca. 10 orang Kristen ditangkap dan dipukul. Tapi banyak orang melihat ekspresi yang aneh dari wajah mereka. Karena mereka tetap tersenyum. Karena keyakinan yang mereka miliki. Mereka bisa tetap tersenyum di tengah-tengah aniaya yang mereka alami. Fanny Crosby, seorang yang waktu usia 6 minggu, saudara, divonis mengalami kebutaan. Tapi dia bisa tetap menulis sebuah lagu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, ciptaan baru. Ku ditebus dan ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ini saudara pasti tahu pujian ini, saudara. Dia pujian lama. Ini penulisnya, Fanny Crosby. Okay. Yang 6 minggu sudah divonis kebutaan, saudara. Tapi masih bisa penyanyi berkata, aku berbahagia. Jadi gimana ukuran bahagia saudara pada hari ini, saudara? Kalau angka 1 sama sekali tidak ada perasaan bahagia. Dan angka 10 sangat berbahagia. Saudara mau bilang tingkat kebahagiaan saudara yang kau berapa, saudara? Bisa nggak saudara bilang tingkat kebahagiaan saya mungkin ada di angka 7 atau 8? Atau bahkan yang di kepala saudara bisa mengatakan cuma 2 atau 3. Tapi yang kedua, saudara, yang kedua yang membuat rasul-rasul bisa tetap meyakini, punya keyakinan yang luar biasa, persekutuan orang percaya. Bisa baca Kisah 2 ayat 46, dengan bertelpon dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di bait Tuhan, memecahkan roti di rumah masing-masing, saya bergilir dan makan bersama. Saya suka dengan ini, saudara. Berkumpul, makan bersama itu luar biasa, ya. Setiap pagi akan dilakukan sebentar oleh tim Genesis, ya. You great job, good job, yang Preston. Luar biasa. Okay. Tapi ini penting, saudara. Perkumpulan orang percaya itu salah satu faktor yang bisa memberikan kebahagiaan buat hidup. Memecahkan roti, makan bersama, dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Itu bisa memberikan kebahagiaan buat hidupnya. Bukan sekedar pergi mencari uang dan sebagainya, kerja dan sebagainya.
Enggak, lebih daripada itu, saudara perlu berkumpul, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Penelitian di Harvard University, saudara, mengungkapkan setidaknya ada satu faktor penting yang membuat seorang bahagia. Yaitu apa? Relasi kemanusiaan yang hangat, akrab, intens, dan bermakna. Jadikan tim saudara menjadi relasi kemanusiaan yang hangat, akrab, intens, dan bermakna. Saya berdoa setiap tim bisa mengalami ini, saudara. Sehingga saudara punya semangat untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama, bersuka cita, bernyanyi, memuji Tuhan. Sehingga di situ saudara dikuatkan atas setiap tantangan-tantangan hidup yang saudara hadapi, saudara. Ini hormon penilepanin. Hormon yang keluar ketika saudara ketemu orang. Kalau anak-anak muda sekarang suka sama seseorang, ketemu seseorang, suka, mereka akan perhatinya berbunga-bungan. Nah, ini hormon ini keluar. Penilepanin. Saya ini benar ya dokter ini. Ya, betul katanya. Jadi secara otomatis tubuh saudara itu nggak perlu narkoba, saudara. Hormon endorfin dan penilepanin ini sudah cukup untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup saudara. Secara otomatis itu diproduksi, saudara. Dan coklat punya hormon ini, saudara. Tapi nggak dalam jumlah yang banyak ya, saudara. Jadi dia makan coklat sebanyak banyak, saya mau bahagia makan coklat yang banyak. Enggak, saudara. Ya. Cukup dengan takaran secukupnya, itu akan memberikan saudara sedikit kebahagiaan. Ya, hormon penilepanin yang bekerja. Okay. Harus betul percaya. Ada dua, saudara. Dengan Tuhan, di bait Tuhan seperti ini. Dengan sesama, di rumah. Dan menjelang akhir zaman ini, saudara. Saudara jangan mengharapkan tipe ibadah yang pertama. Ini lama-lama akan berkurang, saudara. COVID membuka pintu baru masuk dalam era yang baru, saudara. Dengan beribadah dengan sesama. Tapi saudara jangan bilang saya mendukung orang yang beribadah online di rumah, saudara. Saudara, ibadah online di rumah itu bukan ibadah, saudara. Itu nonton, saudara. Ibadah seperti saudara berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama-sama, membahas firman Tuhan bersama-sama, saling menguatkan. Itu yang namanya ibadah dengan sesama di rumah-rumah. Dan ini akan berkembang dengan luar biasa. Mazmur 84 ayat 5 mengatakan, betapa bahagianya mereka yang tinggal di rumahmu. Mereka senantiasa menyanyikan pujian kepadanya. Katakan betapa bahagianya. Betapa bahagianya mereka yang tinggal di rumahmu. Ketika terjadi aniaya terhadap gereja di Yerusalem. Ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 3 mencatat. Tapi Saulus terus saja berusaha menghancurkan jemaat. Ia pergi dari rumah ke rumah. Karena dia pemerintah tahu bahwa pengikut Kristus ini nggak berhenti beribadah. Tapi mereka tetap beribadah di rumah-rumah. Karena itu Saulus pergi ke rumah-rumah. Menyeret keluar orang percaya. Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara, saudara. Ini yang terjadi, saudara, di jemaat mula-mula, saudara. Gereja rumah di Cina. In 2018, saat resmi dinyatakan ada 39 juta miliar tetap anggota gereja atau jemaat Protestan. Tapi itu belum termasuk yang beribadah di rumah-rumah, saudara. Kalau semua dikumpuli, dihitung semua, yang beribadah di rumah-rumah itu mencapai 80 juta. Ini angka yang sangat besar, saudara.
80 juta itu setara dengan Partai Komunis, anggota Partai Komunis. 6% dari populasi penduduk Cina. Ya. Ini angka yang sangat besar, sangat luar biasa, saudara. Ya. Gereja Roma di Cina. Ya. Dan saudara jangan anggap ibadah seperti ini tuh ibadah yang menyenangkan, saudara. Mereka harus ngumpet-ngumpet. Alkitab mereka harus dirobek-robek, saudara. Alkitab mereka harus dirobek-robek. Bukan akan tidak menghormati firman Tuhan. Tapi mereka merobek-robeknya untuk dibandingkan satu-satu pada jemaat. Sehingga jemaat harus simpan itu, baca, berdiri, tukar semua. Jangan anggap sebebas itu ibadah mereka, saudara. Maaf tante, usianya berapa tante? 71. Sudah berapa kali baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Berapa kali kira-kira tante? Setahun sekali kurang lebih lah ya. Anggota gereja Roma di sini. Seorang anak kecil 13 tahun. Ada yang umur 13 tahun di sini? Selo, Yeremia, 13 tahun. Sudah 8 kali baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Begitu bersemangatnya mereka. Saudara yang bebas pegang Alkitab, saudara yang bebas bawa Alkitab, sudah berapa kali saudara baca Kejadian sampai Wahyu, saudara. Tapi itu jemaat gereja Roma di Cina. Itu mereka mengasihi firman Tuhan. Mereka baca itu terus, mereka rindu. Mereka masih bebas itu, Alkitab itu ilegal seperti itu. Ada rahasianya, saudara. Rahasia Alkitab dicari di seluruh pelemahan penduduk. Mereka begitu rindu. Mereka bisa baca berulang-ulang, bahkan beberapa kesaksian seorang ibu hafal di luar kepala, saudara. Karena mereka harus terima, kemudian tukar cepat kan. Karena itu harus tukar cepat, makanya mereka cepat baca, hafalin. Kita yang diberikan kebebasan demikian lupa. Diberikan kebebasan untuk pegang Alkitab, baca Alkitab. Seberapa sering saudara baca, saudara. Saya malu, saudara. Saya 42 tahun. Tahun ini. Baru menginjak ke-14 kali saya baca Kejadian Wahyu. Anak kecil di Cina itu 13 tahun 8 kali baca Kejadian. Saudara berapa kali, saudara? Menunjukkan cintaan saudara. Keyakinan saudara akan terus ditumbuhkan, saudara. Iya. Apa ibadah gereja Cina seperti itu efektif, saudara? Karena emosi itu menular. Sudah bisa bilang COVID itu menular dengan cepat, tapi emosi menular dengan lebih cepat, saudara. Emosi menular dengan sangat cepat. Saudara pernah ketemu orang yang nggak pernah saudara kenal, saudara senyum, kemudian tersenyum pada saudara, kemudian saudara senyum balik? Pernah? Ya, karena emosi menular begitu cepat, saudara. Ya. Karena itu persekutuan itu penting, saudara. Dan setiap saudara yang belum bergabung dalam tim bisa bergabung dalam tim. Karena menjelang akhir zaman ini itu sangat penting buat hidup saudara. Itu yang akan menguatkan hidup saudara. Itu akan menopang hidup saudara. Di tengah-tengah situasi yang saudara alami, kesulitan, penderitaan semuanya, saudara akan bisa lalui itu semua bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dalam persekutuan. Yes. Panggilan orang percaya, saudara. Ada 5. Pertobatan, penyembahan, persekutuan, pertumbuhan, dan sampai pada akhirnya pelayanan. Saudara itu dikirim untuk sama saudara.
Gak hanya cukup saudara bertobat. Gak cukup. Masuk dalam hidup penyembahan. Kemudian masuk dalam hidup persekutuan. Kemudian masuk dalam hidup pertumbuhan. Sampai pada akhirnya saudara masuk dalam hidup pelayanan. Genapi panggilan Tuhan. Ini panggilan di setiap orang percaya. Yang ketiga, saudara, yang menguatkan Paulus bisa merasa bahagia ketika sudah keluar dari mahkamah agama. Doa dan pujian orang percaya. Kisah 16 ayat 25 katakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Tuhan. Dan orang-orang kepungan lain mendengarkan mereka. Ini respon yang diambil Paulus ketika harus masuk dalam tahanan. Bukan renyet-renyet, bukan menangis, bukan bersedih hati, bukan minta belas kasihan. Enggak. Mereka memilih respon memuji. Itu yang memberikan kekuatan bagi mereka. Ini yang menyebabkan Paulus dan Silas masuk dalam tahanan. Melayani pelepasan seorang perempuan. Mereka ditangkap, diteror, diseksa, dimasukkan dalam penjara. Mereka meresponi dengan naikkan doa pujian kepada Tuhan. Dan kemenangan mereka terima. Kita tahu cerita selanjutnya. Siapa yang gak kenal ini, saudara? Sekali lagi, tenaran, kekayaan, nggak menjamin kebahagiaan. Robin Williams, aktor Hollywood yang luar biasa. Saya kenal, sangat kaya banget. Tapi apakah dia bahagia? Ternyata enggak, saudara. Dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan sangat menyedihkan, yaitu bunuh diri. Yang dianggap paling lucu di dunia hiburan itu meninggal dunia 11 Agustus 2014. Kematiannya menghebohkan publik. Saudara bisa lihat dari contoh contoh ini, saudara. Kekayaan, penal, kepopuleran tidak menjamin kebahagiaan. Doa dan puji orang percaya. Ada ketika kita mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit, saudara. Mazmur 43 ayat 5 mengatakan, mengapa engkau tertekan di jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Tuhanku. Saya angkat ini lagi, saudara. Mazmur 84 ayat 5 karena saya menggarisbawahi yang paling bawah. Betapa bahagianya mereka yang tinggal di rumah Tuhan. Mereka senantiasa menyanyikan pujian kepadamu. Orang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang selalu menyanyikan kebahagiaan mereka. Itulah orang-orang yang berbahagia sebenarnya. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Trust in the Lord and you will be happy. Yang firman Tuhan katakan, saudara. Jika saudara mencari kebahagiaan, gak perlu dengan pergi dengan narkoba, saudara. Saudara hanya cukup datang kepada Tuhan, saudara. Kunci kebahagiaan saya rangkumkan, saudara. Pertama, keyakinan orang percaya. Dua, persekutuan orang percaya. Ketiga, doa dan pujian orang percaya. Di mana saudara temukan ini, saudara? Yang saya jawab? Tidak. Hanya temukan dalam ibadah dan sudah. Lewat ibadah.
Keyakinan saudara sebagai orang percaya ini lewat ibadah persekutuan saudara dipupuk. Ya tenang ibadah, doa dan pujian saudara naik. Itu membuat akhirnya ibadah menghadirkan bahagia bagi saudara. Ya. Saya tahu pengorbanan itu lebih lebat. Saudara sudah berikan segalanya untuk datang ke gereja ini. Saudara sudah berikan waktu saudara, tenaga saudara datang pada gereja ini. Dan gereja tidak bisa membalas itu, saudara. Gereja tidak bisa balas itu. Tapi gereja bisa memfasilitasi sebuah ibadah. Rumah saudara akan mendapatkan berkah kekal di dalamnya. Sesuatu yang bahkan dunia nggak bisa berikan buat saudara. Kebahagiaan. Itu yang saudara mau. Karena diterima. Lewat setiap ibadah-ibadah ada tempat ini. Gak sia-sia saudara datang ibadah tempat ini. Gak sia-sia saudara siap Jumat datang untuk berdoa. Yang saudara adalah orang-orang yang sedang mencari, mendapatkan, dan menikmati kebahagiaan itu, saudara. Dunia gak bisa berikan itu, saudara. Only in God will you find true happiness. Saya nasib yang bangkit berdiri.